kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Kami boleh ada sore hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua karena kasih anugerah Tuhan. Kami boleh datang duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau menanggalkan setiap beban pikiran kami ya Bapa, hanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan taruhkan firman-Mu Tuhan kepada hamba-Mu ini yang tiada ada apa-apanya Tuhan. Biarlah melalui firman yang kami dengar, firman itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami semua. Baik ibu-ibu yang hadir di tempat ini maupun bapak-bapak. Tuhan biarlah melalui firman ini Tuhan boleh mengubah paradigma kami, boleh mengubah pola berpikir kami, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami boleh selaras dengan apa yang Kau mau ya Bapa. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, dan bukakan hati daripada setiap para pendengar jemaat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Biarlah firman itu tidak kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Biarlah Kau sendiri akan berfirman melalui hamba-Mu ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya dan berkati Tuhan, katakan amin. Shalom ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Bagaimana? Welcome home Ibu Alda. Selamat datang kembali ya. Selamat bertugas kembali di Victorious Woman ya. Sore hari ini tema yang akan saya sampaikan. Bagaimana kabar ibu-ibu semua? Sehat? Sehat. Saya sebenarnya juga lagi kurang sehat, tapi saya berusaha untuk sehat. Karena saya harus berdiri di mimbar ini, dan saya yakin dan percaya Tuhan yang akan beracara. Tuhan yang akan memimpin, dan Tuhan sendiri akan mengambil alih bagaimana saya harus sampaikan firman Tuhan ini. Kadang-kadang ibu-ibu kalau kita mau menyampaikan kepada firman Tuhan, itu banyak godaan, ya, banyak godaan. Seringkali kita dibuat lemah. Tapi kalau kita harus berpegang pada firman Tuhan, harus menyampaikan kebenaran, maka Tuhan yang akan memampukan kita. Amin. Ya, kita sama-sama belajar ya. Tema sore hari ini adalah pilihanmu menentukan masa depan. Setiap kita pasti harus memilih, diperhadapkan dengan pilihan-pilihan setiap hari. Baik pilihan-pilihan yang sederhana, yang sepele. Misalnya ibu-ibu kalau pagi masak kan, masak apalagi kalau anak-anaknya masih kecil. Harus masak untuk sarapan anak-anak, untuk suami pergi ke kantor. Nah setiap hari ibu-ibu harus masak, harus mikir kan, mau masak apa ya hari ini. Kadang-kadang kalau lagi bad mood, kadang-kadang pikirannya aduh masak ini kayaknya gimana. Benar nggak Bu? Ya kan? Kalau kita lagi kadang-kadang lagi capek, aduh rasanya bangun pagi, aduh udah capek gitu rasanya ya. Kadang-kadang kita kan bangun pagi begitu ya, aduh udah mesti ke dapur lagi. Dia lagi, panci lagi yang dihadapin, benar nggak? Ya kan? Kadang-kadang suka begitu kan? Nah tapi kita di kodrat kita sebagai ibu-ibu yang harus bertanggung jawab. Kita dipilih oleh Tuhan sebagai wanita-wanita Victorious Woman, keluarga-keluarga yang wanita yang gagah perkasa, keluarga yang berkemenangan ya. Pilihanmu menentukan masa depan. Ya, jadi pilihan kita itu tergantung dari kita sendiri. Kadang-kadang kita harus menentukan, memilih keputusan-keputusan yang besar yang harus kita pikirkan matang supaya kita tidak salah ambil keputusan. Benar kan begitu? Kadang-kadang kita mau kerja di mana, itu kan suatu keputusan yang harus kita pertimbangkan. Kalau saya kerja di sini, saya akan menjadi manajer. Berapa gaji saya? Kemudian status saya nanti akan jadi apa? Nanti apakah saya akan naik? Status saya akan menjadi direktur atau apa? Itu kan keputusan kita yang akan kita belum tahu, masih ada di depan kita yang tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah kemudian kalau kita memilih jodoh, nih buat yang masih jomblo-jomblo, kalau kita masih memilih jodoh,
Harus kita mengambil keputusan mau yang seperti apa, wanita yang seperti apa yang Tuhan inginkan, bukan yang kita inginkan ya, yang Tuhan inginkan seperti apa, wanita ideal seperti apa, yang karakternya seperti apa, seperti itu kan. Itu kan keputusan yang harus kita ambil, karena kalau kita sudah mengambil keputusan untuk memilih jodoh siapa, itu tidak bisa kalau kita tidak suka terus dibuang begitu saja, tidak bisa ya. Bukan seperti itu, tapi kita kalau sudah mengambil keputusan seperti itu harus dijalani. Suka tidak suka harus dijalani semua ya. Nah, kami baru kembali dari Australia mengunjungi anak-anak kami. Saya teringat beberapa tahun yang lalu pada saat kami mau mengajukan permanent resident, kami harus masuk dalam bidang bisnis. Jadi kami harus join atau kami buka usaha, suatu usaha pada saat itu. Kami memikirkan buat masa depan anak-anak pada saat itu. Jadi pada suatu hari itu di gereja, Pak Hadi itu tanya sama salah satu dari mereka, karena mereka ini banyak anak-anak muda yang couple lah ya, pasangan-pasangan muda, tapi mereka ada yang bisnis seperti itu. Jadi Pak Hadi itu tanya, Om boleh ikut nggak join bisnis dengan kalian? Kemudian, wah Om, bisnisnya baru aja jalan, katanya, dia bilang begitu ya. Bisnisnya baru aja jalan katanya. Dan kita udah berlima nih Om, katanya. Kayaknya udah gak mungkin deh Om nambah satu orang lagi. Nah ya di situ kita tahu ya bahwa di dalam Yeremia ya, Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kami bersyukur bahwa kami tidak masuk di dalam bisnis mereka. Karena waktu kami terakhir bertemu dengan mereka, mereka katakan, oh bisnis kami sudah bubar. Karena pandemi segala macam itu ya. Sehingga dia bilang, mereka bersaksi bahwa mereka itu ditolong Tuhan. Sehingga mereka bisa menyelesaikan hutang piutang dengan bank. Karena mereka pada saat bisnis juga mereka mengambil loan dari bank seperti itu. Jadi dia bilang setelah kami doa puasa katanya ya, Tuhan menolong mempertemukan saya dengan kepala bank dan kami mendapat keringanan. Nah itulah makanya kami bukannya bersyukur kalau Bapak Ibu kadang-kadang diizinkan Tuhan tidak sesuai dengan apa yang saudara rencanakan ya, saudara rancangkan, bersyukur bahwa kita dihindarkan. Dan puji Tuhan anak-anak kami ini bisa bisnis sendiri tanpa harus melibatkan orang lain dan mereka bisa survive. Jadi seringkali orang tua itu lebih khawatir daripada orang lain ya. Seringkali kita memikirkan, aduh bagaimana ya masa depan anak-anak kita, apalagi ada di luar negeri seperti itu. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita semua ya. Nah, bagaimana supaya kita tidak salah dalam memilih adalah kita perlu cermat dan minta hikmat Tuhan dalam memilih. Kita belajar pada sore hari ini dari Lot dan Abraham. Ketika hamba-hamba dari Lot dan Abraham bertikai, ribut, maka untuk menengahi itu Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih tempat di mana dia akan memelihara kambing domba mereka itu. Dan Lot secara manusia, kita secara manusia pun pasti kalau kita disuruh memilih, kita akan memilih tempat yang kelihatannya subur, yang kelihatannya bagus, yang kelihatannya indah ya, semua kelihatannya serba ada, semua serba mewah seperti apa. Yang akhirnya Lot memilih kota Sodom dan Gomora. Tetapi kota itu tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Kota itu adalah kota yang sangat bobrok moralitasnya seperti itu. Dalam Amsal 14 ayat 2 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi ya itulah, kalau kita memilih sesuatu, menetapkan sesuatu harus cermat dan minta hikmat dari Tuhan. Karena yang kelihatannya lurus, kelihatannya baik, kelihatannya indah, tetapi belum tahu ujungnya seperti apa. Ya, seperti itu. Jadi pada saat itu Abraham dengan penuh kerendahan hati menawarkan kepada Lot untuk memilih tempat yang indah, tempat yang baru. Dan Tuhan memberitahu kepada Abraham, ya, pada saat itu terjadi tawar-menawar antara Tuhan dengan Abraham. Pada saat Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, terjadi tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan. Inilah Kejadian 18 ayat 26 berkata demikian. Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu, firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Kemudian lanjut. Setelah itu dampak daripada keputusan ini, ya kan, Tuhan akhirnya menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Apa dampak pada Lot setelah dia mengambil keputusan? Dalam salah mengambil keputusan, dampaknya kepada Lot apa? Yaitu segala harta bendanya ludes ketika Sodom Gomora dimusnahkan. Yang kedua adalah istrinya menjadi tiang garam. Ia tidak rela kehilangan hartanya sehingga ia menoleh ke belakang. Masa depan Lot adalah sangat memprihatinkan. Karena apa? Karena kedua putrinya menjebak Lot sehingga melakukan dosa perzinahan untuk melanjutkan garis keturunan. Sehingga lahirlah bangsa Moab dan Bani Amon yang menjadi musuh bangsa Israel. Jadi kalau kita salah memilih, dampaknya tuh ke ujung-ujung ya. Semuanya dampaknya kepada anak cucu kita, bahkan kepada suatu bangsa yaitu Bani Amon dan bangsa Moab. Jadi janganlah kita salah dalam memilih seperti itu. Ibu-ibu Victorious Woman yang kekasih, adakah hal yang masih mengikat pada saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya hobi kita, karena hobi kita sampai kita lupa segalanya. Kita lupa untuk mengurus keluarga kita. Atau maaf, saya yakin di sini nggak ada. Jangan terlibat dengan judi online, ya. Jangan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan juga ikut investasi bodong, ya ibu-ibu. Jangan terpengaruh dengan investasi yang dijanjikan dengan bunga yang besar. Itu bohong semuanya. Karena apa? Karena itu uang kita sendiri yang dipakai. Awal-awalnya kita dapat bunganya, tapi lama-lama hilang, stop. Oleh karena itu kita harus bijaksana, bijak dalam mengelola keuangan. Apalagi ibu-ibu pasti dipercaya oleh suami untuk mengelola keuangan. Ibu-ibu kan jadi menteri keuangan, bukan? Ya kan, menteri keuangan kan? Nah kalau ibu-ibu nggak bijak bagaimana? Tahu-tahu bapaknya perlu uang, misalnya, mah motorku udah rusak nih mah, mau beli motor. Kata istrinya, waduh mah, Pak, uangku ini sekarang lagi diinvestasikan tuh di orang itu. Nah sekarang udah stop, biasanya bunganya dapat gede. Sekarang udah gak dapat bunga lagi, bagaimana? Apakah suami marah? Suami mau bagaimana?
Nah itu kita harus bijak ya ibu-ibu dalam mengelola keuangan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan investasi-investasi yang tidak jelas. Kita nggak ada tuh yang namanya nggak kerja dapat duit tuh nggak ada. Ya, semuanya harus kerja, harus berpeluh baru kita dapat uang, dapat penghasilan. Itu kan dari Kejadian juga udah diberitakan bahwa kamu harus berpeluh untuk bisa berkeringat untuk mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu jangan gampang percaya akan omongan orang, akan janji-janji orang, apalagi misalkan investasi yang online ya, yang tidak jelas dengan siapa kita berinvestasi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana agar supaya kita tidak salah pilih dan mengambil keputusan. Perkataan kita menentukan masa depan kita. Ibu-ibu seringkali begini kan, seringkali berkata, saya mah udah tua, saya udah gak bisa apa-apa, saya mah orang bodoh. Ingat ya bahwa di dalam perkataan kita ada kuasa. Dalam 1 Petrus 3:10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kita harus menjaga kata-kata kita ya, bahwa kita harus berkata-kata yang positif setiap hari. Kita harus mengatakan, saya mau jadi orang tua yang menjadi panutan bagi anak cucu menantu. Harus berkatakan itu, saya sehat, saya bisa kuat karena berjalan bersama Tuhan. Benar? Amin? Ya. Jadi kita harus berkatakan kata-kata yang positif. Jangan kita melemahkan diri kita. Seringkali kita melemahkan diri kita, mengasihani diri kita. Soalnya seperti itu. Soalnya kita tuh, ya kita mah gak mampu, kita tidak bisa apa-apa. Bukan, ibu-ibu sudah dipilih oleh Tuhan, sudah dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan. Jadi ibu-ibu pasti dimampukan. Ibu-ibu semua memiliki talenta yang Tuhan berikan. Semua orang berbeda talentanya, tapi Tuhan pasti kasih kelebihan. Walaupun ada kekurangan, tetapi ibu-ibu pasti memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti itu. Maka percayalah, ibu-ibu akan menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi anak cucu menantu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana agar supaya kita tidak salah pilih dan mengambil keputusan. Karakter kita menentukan masa depan kita. Karakter kita. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita belajar akan dari Abigail dan Nabal. Ibu-ibu tahu nggak siapa Nabal? Siapa tahu nggak Abigail? Tahu nggak siapa? Tahu nggak? Ibu-ibu yang sekolah minggu anaknya tahu dong pasti siapa Abigail sama Nabal. Nabal adalah seorang pengusaha yang kaya raya, sombong, tidak bermoral, arogan, tidak bijaksana. Itulah Nabal. Tetapi dia memiliki istri yang bijaksana, Abigail. Ya, pada saat itu kejadiannya adalah pada saat Daud meminta Nabal untuk memberikan makanan kepada Daud meminta makanan kepada Nabal untuk orang-orangnya. Nabal menolak, bahkan memaki-maki utusan Daud dengan kasar. Bapak Ibu bisa baca nanti dalam 1 Samuel 5 ayat 25 sampai 16 ya. Pada saat itu apa yang dilakukan? Pada saat itu sampai Daud itu jadi marah. Daud itu akan menyerang kepada Nabal. Daud akan mengirim 400 pasukannya dan semua tentara yang ada di rumahnya pun akan diajak serta untuk menyerang kepada Nabal. Tapi Abigail mengetahui ini dari anak buahnya bahwa Daud akan menyerang kepada Nabal. Maka apa yang diperbuat oleh Abigail? Ia mengatur strategi dan membawa makanan apa yang Daud butuhkan. Di dalam 1 Samuel
25 ayat 18 katakan demikian. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue arak. Dimuatnya semua ke atas keledai. Lalu ia berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahunya. Jadi di luar sepengetahuan dari Nabal, istrinya melakukan seperti itu. Pernah nggak ibu-ibu begitu? Pernah nggak suami lagi marah-marah, untuk meredakan supaya jangan sampai ribut, istrinya, ibu-ibu ini datang kepada orang tersebut untuk melakukan sesuatu atau membaik-baikan pada orang itu. Lalu kemudian yang tadi lalu ia berkata, oh ya ini sudah. Ya, kemudian apa tindakan yang diambil oleh Abigail? Saat menemui Daud, Abigail menunjukkan sikap hormat dan rendah hati. Jadi pada saat dia menemui Daud, dia datang dengan tersungkur, dia datang dengan penuh kerendahan hati, sehingga pada saat itu ada ayatnya lagi. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi itu ya yang meluluhkan hati Daud, karena Abigail dengan penuh kerendahan hati dia memberikan kepada Daud apa yang Daud butuhkan. Seringkali ibu-ibu kita harus juga bijaksana di dalam memilih suatu keputusan, dalam melakukan sesuatu. Wanita itu diciptakan sebagai penolong bagi pria. Bahkan dikatakan wanita adalah ibarat indera keenam dari pria. Jadi ibu-ibu harus punya feeling yang tajam, feeling yang kita tahu. Apalagi kalau misalkan suami ibu berbisnis, ibu-ibu harus tahu bisnis yang suaminya lakukan. Karena apa? Karena kadang-kadang kalau ibu tidak tahu apa yang bisnis suami lakukan, tahu-tahu nanti sudah tahu-tahu ada debt collector datang tanpa ibu tahu, hutang piutang suami ibu dengan suatu instansi tertentu. Jadi ibu-ibu harus tahu apa yang dilakukan oleh suami. Bapak-bapak pun juga begitu, harus tahu bisnis ibu-ibunya ini apa nih. Jangan sampai nanti tahu-tahu ada penagih hutang datang ke rumah memberikan tahu bahwa ini hutang dari istrimu sekian. Saya akan sita TV, akan sita motor. Nah, jadi semua itu harus ada keterbukaan dalam hubungan suami istri. Baik dalam keuangan maupun dalam hal apapun harus ada keterbukaan. Ya, seperti itu. Jadi kita diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan masa depan kita. Dampak dari setiap pilihan tidaklah sama. Ini saya mau memperlihatkan suatu dari pilihan ini. Ini ada seorang pria, seorang businessman yang kaya, yang sukses, tapi dia takut akan Tuhan. Dia memiliki 4 orang karyawan, terdiri dari satpam, tukang masak, kemudian juga seorang anak yang memelihara anjing kesayangannya. Ya, dia adalah dan juru masak itu. Kemudian tukang kebun, ada jadi 4 ya. Satpam, tukang kebun, juru masak, dan seorang anak yang memelihara anjing kesayangannya. Kemudian suatu hari si businessman ini, majikannya ini, dia ajak 4 orang ini, orang percayanya duduk di depan meja makan. Setelah makan, dia memperlihatkan di depan saya ini ada Alkitab dan ada amplop. Ya, mana yang kamu pilih? Yang kamu pilih ini amplop atau Alkitab? Kemudian satpam ini mulai dia mengajukan, saya sangat senang menerima Alkitab,
Tapi berhubung saya tidak bisa baca, kata si satpam nih ya. Tapi berhubung saya tidak bisa baca, saya lebih memilih uang, katanya gitu. Karena lebih berguna bagi saya. Tukang kebun pun tidak mau kalah. Dia bilang begini, karena istri saya sedang sakit, saya lebih senang untuk menerima uang daripada Alkitab. Dia bilang begitu, karena saya membutuhkan untuk pengobatan istri saya. Kemudian tukang masak pun bereaksi dengan demikian. Saya sangat suka mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi karena saya sibuk di dapur, saya sibuk masak, saya nggak punya kesempatan untuk baca Alkitab. Jadi lebih baik Alkitabnya dikasih aja kepada pemberitahu firman, kepada penginjil, kepada pendeta begitu kan. Udah jadi tukang masak, masih ngatur majikan lagi ya. Suruh ngasih Alkitabnya ke orang lain saja gitu ya, seperti itu. Kemudian pada akhirnya pada giliran si anak yang memelihara anjing ini, si majikannya ini berkata, tentu nak, kamu membutuhkan uang lebih daripada Alkitab ini. Kemudian si anak berkata, tidak, saya ingin punya Alkitab sendiri. Karena orang tua saya mengajarkan bahwa lebih berharga firman Tuhan daripada uang. Dia katakan begitu kan. Nah, di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi pilihan kita itu seringkali menentukan akan masa depan kita. Kemudian setelah mereka mendapatkan bagian masing-masing, ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian satpam dikasih uang, amplop oleh majikannya. Kemudian tukang masak juga dikasih, tukang kebun juga dikasih amplop. Kemudian giliran ke si anak ini dikasih Alkitab. Tahu nggak Bapak Ibu, di dalam Alkitab itu berisi apa? Berisi 2 amplop. Ya. Amplop itu berisi cek 10 kali lipat nilainya daripada yang tukang masak, satpam dan tukang kebun dapat. 10 kali lipat. Dan yang terakhir adalah apa? Cek amplop yang kedua adalah semua harta warisan dari si majikan ini jatuh ke tangan anak kecil ini yang memelihara anjing kesayangan. Seringkali dari pelajaran ini kita belajar ya bahwa kita lebih cenderung untuk memilih yang instan. Semuanya yang serba kelihatan, semuanya yang kelihatannya mudah tanpa kita harus mau bersusah-susah. Semua kelihatannya yang gampang tanpa harus melalui proses. Tetapi ternyata anak ini mendapatkan lebih dari apa yang teman-temannya dapat itu. Jadi mari kita camkan bahwa tetaplah setia di jalan Tuhan, maka kelimpahan kasih Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Ya, karena itu jangan salah pilih, sebab suatu ketika kita akan merasakan dampak dari pilihan kita. Pilihan yang terbaik adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah dan Dia tidak pernah gagal. Jadi konklusi dari firman Tuhan ini, sebelum kita mengambil keputusan, minta hikmat Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, hidup kita harus selaras dengan apa yang Tuhan mau. Memilih teman dengan siapa kita bergaul akan menentukan karakter kita. Di dalam ayat terakhir adalah Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi ibu-ibu, pilihlah teman bergaul kita, dengan siapa kita bergaul, itu akan menentukan juga karakter kita, akan menentukan juga keputusan-keputusan kita. Jangan bergaul dengan tukang gosip, Bu. Kalau gosip dari pagi sampai malam, pusing kita dengarnya juga. Jadi lebih baik kita
melakukan aktivitas kita sebagai ibu-ibu yang Tuhan percayakan. Apa yang harus dilakukan, lakukanlah dengan setia, dengan taat dan takut akan Tuhan. Maka di situ akan berkat-berkat Tuhan mengalir. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Jadi yakin dan percaya walaupun ibu-ibu hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi Tuhan bisa membuat sesuatu spektakuler yang tidak pernah kita duga, yang kita tidak pernah pikirkan. Itulah nanti yang Tuhan sediakan. Jadi pilihlah pergaulan yang baik, karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Mari saya undang untuk para imam musik dan WL untuk naik ke atas, kita naikkan satu pujian. Diberkati ibu-ibu. Makasih. Ya, semoga menjadi berkat, semoga menjadi teladan, semoga menjadi rema dalam kehidupan. Ya.